Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Pasca bencana angin puting beliung, warga Kabupaten Luwu mulai mengumpulkan material bangunan yang masih bisa dipakai. Harga sejumlah kebutuhan pokok masih mengalami kenaikan di pasar tradisional Kota Makassar. Gerakan mahasiswa Makassar menuntut pemerintah segera menstabilkan sejumlah harga kebutuhan pokok. Pasca bencana hujan deras disertai angin puting beliung yang menerjang 3 desa di Kabupaten Luwu, kini warga dan dibantu anggota TNI mulai membongkar rumah yang kondisinya rusak parah. Rumah warga di 3 desa Kecamatan Bua Kabupaten Luwu yang mengalami kerusakan akibat diterjang puting beliung disertai hujan deras mulai dibongkar warga bersama anggota TNI. Ini dilakukan agar bahan bangunan yang kondisinya masih baik bisa disimpan dan nantinya bisa digunakan kembali. Berdasarkan data terakhir di lapangan ada 60 rumah warga di 3 desa yang mengalami kerusakan parah dan ringan. Kerusakan umumnya pada bagian atap akibat terbawa angin. Sementara tiang listrik yang mengalami kerusakan hingga mengganggu pasokan listrik di 3 desa juga mulai dibenahi petugas PLN. Rumah yang rusak dari Kecamatan Bua itu ada 3 desa. Desa Karang-Karangan ada 4 unit rumah yang rusak, 1 fasilitas umum sekolah SMK Negeri 11 Bua. Kemudian masuk di Desa Lengkong ada 36 unit rumah yang rusak, baik rusak ringan, rusak parah, atau rusak berat, kemudian rusak sedang. Kemudian di Desa Raja ada 20 unit rumah yang rusak sama-sama, ada yang rusak sedang, ada yang rusak berat. Warga yang menjadi korban masih mengungsi di sejumlah rumah keluarga maupun kerabat. Mereka sangat membutuhkan bantuan berupa tenda dan bahan makanan. Wahyudi Baso melaporkan dari Kabupaten Luwu. Kasus pencurian mobil terekam kamera CCTV terjadi di Kota Makassar beberapa waktu lalu. Korban pun telah melaporkan kejadian itu ke polisi, namun belum terungkap siapa pelakunya. Hampir 2 minggu berlalu, kasus pencurian mobil yang terekam kamera pengawas ini masih belum berhasil diungkap polisi. Pencurian mobil jenis minibus ini terjadi pada 30 Desember 2021 lalu. Kasus pencurian ini terjadi di Jalan Bambang Puang 2, Kecamatan Makassar, Kota Makassar. Dalam rekaman itu, minibus berwarna kuning dibawa kabur pelaku yang hingga kini belum diketahui identitasnya. Korban telah membuat laporan polisi sejak 30 Desember lalu, namun belum ada informasi terkait perkembangan kasus pencurian minibus miliknya. Dia putar kayaknya di putar mana? balik karena saya lihat CCTV-nya dia putar balik itu mobil. Putar di mana? Putar kayaknya dia putar ke Jalan apa? Mojong. Pati Mojong. Karena tidak mungkin dia kembali ke sini. Udah kita melapor di Sudah. Bagaimana respon polisi? Ya dia cuma kasih laporan dan tidak tahu tindak lanjutnya bagaimana. Sudah kita tanyakan perkembangannya? Belum sih. Kapan ini kejadiannya sebenarnya? Tanggal 30 tengah malam. Sampai sekarang belum ada perkembangan. Belum ada laporan. Pertama saya lapor di belakang situ di apa yang di kerung-kerung itu. Iya. Ya, tapi dia tidak bikinkan laporan. Jadi saya pergi ke Ahmad Yani. Korban merugi hingga puluhan juta rupiah atas kehilangan kendaraannya dan berharap polisi bisa segera menangkap pelaku. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Seorang siswi SMA Negeri 2 di Kabupaten Bulukumba dilarikan ke rumah sakit karena tak sadarkan diri usai menerima suntikan vaksin COVID-19. Diketahui pelajar itu memiliki riwayat sindrom lupus. Beginilah kondisi Francis Sugita, siswi kelas 3 SMA Negeri 2 Bulukumba Jumat lalu, pasca menerima vaksinasi di kantor Kelurahan Jawi-Jawi, Tanete. Franci mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit Umum Daerah Andi Sultan Daeng Raja Bulukumba dan kini kondisinya berangsur-angsur mulai membaik.
Sebelumnya, Fransi dilarikan ke IGD Rumah Sakit Andi Sultan Daeng Raja Bulukumba setelah mengalami kesakitan hingga tak sadarkan diri usai divaksin. Siswa tersebut diketahui memiliki riwayat sindrom lupus. Ayahnya mengatakan anaknya terpaksa divaksin agar punya kartu vaksin untuk sekolah tatap muka, karena dalam sekolah daring, materi yang disampaikan tidak sama dengan tatap muka. Tidak ada kata pemaksaan, cuma jika tidak memiliki kartu vaksin, maka tidak boleh masuk mengikuti pembelajaran tatap muka di sekolah. Mereka menawarkan opsi daring, namun kenyataannya kesepakatan opsi daring yang telah disepakati bersama dengan saya dan kepala sekolah saat bermohon agar bisa dimasukkan tatap muka tidak berjalan sesuai dengan kesepakatan yang dibuat saat itu. Saat ini pemerintah daerah Bulukumba mengeluarkan aturan tentang syarat siswa yang boleh mengikuti pelajaran tatap muka di sekolah dengan memperlihatkan kartu vaksin. Adapun bila belum divaksin, maka pembelajaran dilakukan secara daring. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Bulukumba. Beralih ke informasi lain, saya ajak Anda mencoba makanan khas Makassar yakni konro bakar. Menu konro bakar berbumbu kacang bisa menjadi pilihan kuliner yang menggugah selera. Siapa yang tak tahu konro bakar? Salah satu kuliner khas Makassar yang banyak digandrungi warga. Seperti konro bakar milik Haji Muhammad Arif misalnya. Warung yang terletak di Jalan Gunung Lompo Batang, Kota Makassar ini tak pernah sepi pengunjung. Pemiliknya mengatakan telah membuka usaha konro bakar sejak tahun 1968. Bumbu konro bakar yang khas membuat warungnya bertahan puluhan tahun. Bahkan telah membuka cabang hingga Jakarta. Kalau konro bakar itu pakai bumbu kacang. Gitu ya, Pak. Makanya itu banyak orang suka itu. Gitu ya, Pak. Sejak tahun berapa ini Pak didirikan? Tahun 68 yang didirikan ya Pak. Apa sudah ada cabangnya atau bagaimana ya Pak? Ada cabangnya di Jakarta. Oh, di Jakarta ya. Terus harganya berapa ini Pak? Macam-macam harganya. Kalau di sini 60. Konro 55. Salah satu penikmat konro bakar mengaku sangat menyukai rasa dari bumbu konro bakar. Ia pun sering makan di warung ini bersama keluarganya. Enak ya. Terus masalah harganya bagaimana? Kalau soal harga relatif murah sih, kalau menurut saya. Begitu ya. Terus apa memang sering kesini atau bagaimana? Agak jarang sih, cuma kalau ada waktu kesini. Seporsi konro bakar di warung konro Gunung Lati Mojong dijual dengan harga Rp60.000 per porsi. Sementara untuk menu lain seperti sop konro dijual Rp50.000. Zainuddin melaporkan dari Kota Makassar. Dari Kota Makassar, saya ajak Anda ke Kota Parepare untuk mencicipi kuliner ikan terbang atau ikan tuing-tuing. Proses pengasapan membuat cita rasa ikan tuing-tuing menjadi gurih. Kepulan asap dari tempat ini bukanlah kebakaran, melainkan berasal dari proses pengasapan ikan terbang atau warga Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat menyebutnya ikan tuing-tuing. Sejak beberapa tahun lalu, usaha kuliner ikan tuing-tuing ini mulai menjamur termasuk di Kota Parepare. Salah satunya yang menjajakan kuliner ini, Cafe Cilos, yang beroperasi sejak 5 tahun lalu dan dibuka pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah. Cafe ini menyajikan menu ikan tuing-tuing asap bagi pengunjungnya. Penyajian kuliner ikan tuing-tuing tergolong sederhana. Cukup dimasak dengan proses pengasapan hingga matang, dan proses pengasapan inilah yang dipercaya akan membuat ikan terbang menjadi gurih. Setelah matang, ikan tuing-tuing asap siap disajikan dengan sambal khas Parepare. Ini dia yang menarik di sini cara pembakarannya ya. Cara pembakarannya itu dia diasapi. Itu memang bagaimana kalau menunya sendiri bagaimana rasanya? Rasanya gurih, enak, dan nggak ada amis-amisnya.
Memang sudah sering kesini ya? Ya, sudah sering, sudah langganan. Pengunjung yang datang untuk menikmati kuliner ikan tuing-tuing tak hanya berasal dari kota Parepare, namun juga berasal dari kota Makassar bahkan Sulawesi Barat. Sejak sudah 5 tahunan. Ya. Memang kalau orang ke sini memang yang diburunya itu ikan ini ya, ikan tuing-tuing ini ya. Iya, paling dicari ya. Ya paling dicari. Yang lebih mengecewakan, tamu sudah duduk, kalau tidak ada tuing-tuing pulang. Kalau ikan-ikannya nih Pak, dapat dari mana Pak ikan? Ikan biasanya langsung dari pencari dari sini. Dari nelayan langsung dari sini, kita langsung bakar. Ikannya segar. Dan ikan ini paling bertahan itu 2 hari. Kalau sudah 2 hari itu kita sudah tidak jual. Ikan terbang atau flying fish ini kaya akan nutrisi mineral serta vitamin sehingga banyak digemari masyarakat. Nah, bagi Anda yang sedang berada di kota Parepare, patut mencoba kuliner ikan tuing-tuing asap ini. Suardi Gatang melaporkan dari kota Parepare. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tia Anissa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.